Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid dari Prodi Teknik Lingkungan Reguler B, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Di sini saya akan membahas soal fisika tentang gerak harmonis sederhana. Baik, di sini saya akan mencoba membaca soal yang terlebih dahulu, yaitu sebuah pegas yang memiliki konstanta 400 N/m berada di atas bidang datar yang licin. Salah satu ujung dikaitkan pada dinding dan ujung lainnya dikaitkan benda bermassa 800 gram. Saat berada di posisi seimbang, tiba-tiba benda didorong dengan kecepatan awal 0,5 m/s. Tentukan A. kecepatan pegas sebagai fungsi waktu, B. simpangan benda sebagai fungsi waktu, dan C. percepatan osilasi benda sebagai fungsi waktu. Bagaimana yang kita ketahui dari soal tersebut, soal di atas tersebut, yang kita ketahui adalah K dengan nilai 400 N/m, dan ada massa dari benda tersebut yang sebesar 800 gram atau 0,8 kg. Lalu yang kita ketahui adalah kecepatan awal, yaitu 0,5 m/s. Setelah itu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah A. kecepatan pegas sebagai fungsi waktu dengan simbol V. Lalu B. simpangan benda sebagai fungsi waktu. Dan C. percepatan osilasi benda sebagai fungsi waktu. Lalu jawabannya, sebelum saya menjawab soalnya, saya akan mencoba menjelaskan dari mana asalnya rumus-rumus tersebut, seperti kecepatan dengan rumus kecepatan awal atau V0 ditambah omega dikali A dikali cos dikali omega dikali T dalam kurung. Dan saya akan coba menjelaskan sedikit dari mana asalnya tentang rumus tersebut. Lanjut ke nomor B. Dengan rumus A dikali sin omega T. Saya juga akan mencoba mencari rumus tersebut. Dan C dengan rumus A negatif W kuadrat dikali A sin omega T. Sama, saya juga akan mencoba mencari turunan dari rumus tersebut. Sebagai yang mana kita ketahui adalah soal ini membahas tentang gerak harmonik sederhana atau harmonis sederhana. Oke. Gerak harmonis sederhana atau biasanya disebut gerak bolak-balik yang berada pada titik acuan tertentu. Ya. Saya akan mencoba sebagai satu contoh, sebuah lingkaran atau sebuah benda yang bergerak pada bidang melingkar dengan titik ini titik A, dan dengan R adalah jari-jari, sumbu Y dan sumbu X.
Dan ini contoh ini juga bisa kita ibaratkan dengan contoh pegas yang sama dengan soal yang akan saya bahas. Dengan pegas ditarik yang menimbulkan gaya bolak-balik titik A ke B, titik A ke B dengan bolak-balik, dan titik tengah ini akan saya ibaratkan dengan angka 0 titik atau titik 0. Dan dari contoh ini bisa juga kita ibaratkan dengan garis seperti ini, sumbu Y dan sumbu X ini sumbu X. Maka jika ini tegak lurus, ini adalah apa? Sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Dan ini adalah benda yang digerakkan dengan jari-jari atau R dengan sudut theta. Nah, dan yang akan kita ketahui adalah, atau yang akan kita tanya adalah, Y, dari mana asalnya Y? Bagaimana caranya? Dengan rumus yang ada dalam matematika. Depan dibagi miring sama dengan sin theta. Itu depannya adalah Y dengan kemiringannya adalah R sama dengan sin theta. Yang akan kita ketahui adalah Y, maka Y sama dengan R dikali sin theta. Dan R di sini kita ganti dengan A. Dengan A itu adalah amplitudo. Karena kita membahas tentang gerak harmonik sederhana, maka R diganti dengan A. Dan rumus theta bisa dicari dengan W dikali omega atau W dikali T. Omega dikali T. Dan ini sudah kita ketahui rumus dari Y, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Lalu pembahasan berikutnya, dari mana datangnya Pi sama dengan omega dikali A cos omega T? Kita akan kembali ke rumus yang sebelumnya kita bahas, yaitu rumus Y sama dengan A sin omega T. Dan turunan dari posisi atau yang kita sebut sebagai Y adalah kecepatan atau V. Maka turunan dari posisi, karena turunan dari posisi adalah kecepatan, bisa kita turunkan dengan sebelumnya rumus V sama dengan S per T. Dengan S kita ganti sebagai Y, maka diferensial Y per dt atau turunan dari posisi. Dengan D, Y-nya kita masukkan sebagai rumus dari Y per dt. Nah, ini sama seperti rumus yang kita ketahui dalam matematika. Sebagai contoh, ini Y sama dengan sin AT. Maka turunan dari sin AT adalah A-nya tetap di depan, sin menjadi cos, turunan dari sin adalah cos, AT-nya tetap. Maka ini adalah V. Dan sama seperti ini, kita turunkan, omega tetap di depan, omega-nya pindah ke depan, A tetap, turunan dari sin adalah cos, dan omega T-nya tetap V, dan inilah
turunan dari posisi atau yang kita ketahui dari rumus dari kecepatan. Lanjut ke rumus A sama dengan negatif omega kuadrat dikali A sin omega T. Dari manakah datangnya rumus ini? Oke, kita akan coba kembali ke awal, yaitu Y sama dengan sin A kali T yang kita ketahui dari rumus matematika. Turunan dari sin AT adalah A cos AT. Maka apabila Y sama dengan cos AT, turunan dari cos AT adalah A-nya tetap di depan. Turunan dari cos adalah min negatif sin. Negatifnya bisa kita taruh di depan. Negatif sin AT-nya tetap. Lalu V sama dengan dy per dt apabila tadi jika kecepatan turunan atau V adalah turunan dari posisi atau Y, maka percepatan adalah turunan dari V atau kecepatan. Oke. Maka apabila A adalah turunan dari V, bisa dikatakan sebagai D adalah 2 kali turunan dari Y. Adalah 2 kali turunan Y. Kita lanjut saja. Apabila yang tadi saya sebutkan sebelumnya A adalah turunan dari V, maka A sama dengan ini tadi rumus dari V adalah omega omega dikali A dikali cos kali omega T per dt. Berapakah turunan dari omega A cos omega T? Nah, yaitu omega mohon maaf salah. Dari manakah turunan rumus tersebut? Maka A sama dengan omeganya tetap di depan dikali omega lagi dikali A. Turunan dari cos adalah min sin, maka sinnya negatifnya ditaruh di depan dikali omega T, dan bisa kita turunkan lagi dengan A sama dengan negatif W kuadrat dikali A dikali sin omega T. Dan inilah dari mana asalnya rumus tersebut berasal. Oke, di sini saya akan mencoba menggambarnya. Akan mencoba menggambar dari soal yang akan saya bahas. Dan yang kedua dengan massa yang kita ketahui adalah 0,8 kg. Gaya pegasnya adalah ke kiri, dan dia dikasih timbangan atau titik di mana benda sebelum ditarik.
Dengan F, V atau gaya dari pegas tersebut, karena dia gerak ke kiri, maka negatif konstanta dikali X. Dan rumus dari percepatan GHS adalah yang tadi kita ketahui adalah negatif omega kuadrat dikali Y atau X, sama saja ya, tergantung dari posisi benda tersebut. Oke. Maka total dari gaya yang dikeluarkan ke benda tersebut adalah sama dengan massa dikali percepatan, dengan Fp sama dengan minus Hx sama dengan massa dikali A nya tadi adalah minus omega kuadrat dikali X. Kita coret X nya, coret minusnya X, minus coret, maka K sama dengan M dikali omega kuadrat. Maka yang harus kita cari adalah K per M sama dengan omega kuadrat, dan maka dari itu omega kuadrat sama dengan K per M, atau omega sama dengan akar dari K per M. Oke. Di sini kita sudah bisa menjawab soal yang tadi kita sebutkan, dengan V sama dengan V0 ditambah omega di dalam kurung omega dikali A dikali cos dikali omega T dalam kurung. Oke. Dan omega dari soal tersebut belum kita ketahui, maka omega harus kita cari dulu dengan rumus akar K per M. Dengan K adalah 400 N per M dan massa dari benda tersebut adalah 0,8, maka hasilnya adalah akar 500. Akar dari 500 adalah 100, akar dari 100 kali 5, 100 nya kita keluarkan jadi 10, akar 5 radian per S. Dan setelah kita ketahui dari omega, maka setelah kita ketahui omeganya, maka Vt sama dengan 0,5 M per second ditambah 10 akar 5 dikali A dikali cos 10 akar 5 T. Hasil dari soal ini tidak berbentuk nilai, dikarenakan yang ditanyakan adalah kecepatan sebagai fungsi waktu, maka hasilnya tidak berbentuk nilai. Lalu kita lanjut ke B, yang ditanyakan adalah simpangan benda. Dengan rumus A sin omega dikali T. Langsung kita masukkan saja dengan A yang tidak kita ketahui, sin dikali 10 akar 5 T. Nah, dan sama seperti yang A, hasil dari jawaban soal tersebut tidak berbentuk nilai, dikarenakan yang ditanyakan adalah simpangan benda sebagai fungsi waktu. Lalu lanjut ke C, dengan ditanyakan A sama dengan negatif omega kuadrat dikali A dikali sin kali omega T, dengan minus berarti akar dalam kurung 10 akar 5 kuadrat dikali A kali sin 10 akar 5 T. Kita hitung 10 akar 5 kuadrat sama dengan negatif 500, karena ini ya
kali A kali sin 10 akar 5T. Dan inilah seluruh hasil dari pembahasan soal di atas. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.